Kerempongan emak-emak ketika bangun kesiangan di hari Senin. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pernah bangun kesiangan? Gimana rasanya guys? Kalau aku udah bangun kesiangan itu ya Allah rasanya itu bercampur aduk. Contohnya kayak pagi ini, biasanya aku itu bangun sebelum jam 4 pagi ya guys, untuk mempersiapkan, memprepare ini itu segala macam karena Abang Aska harus berangkat pagi dan semuanya harus dipersiapkan termasuk juga bekalnya. Karena Abang Aska itu sekolahnya full day dan sekolahnya jauh di kota sana, jadi aku nggak bisa ngantar bekalnya sehingga aku harus bangun jauh lebih pagi dari ibu-ibu yang lain untuk mempersiapkan bekalnya guys. Bisa sih sebetulnya Abang Aska catering, tapi nggak bisa setiap hari karena Abang Aska kurang cocok gitu ya sama menu dan tekstur masakan yang catering buat. Alhasil ya kalau bangun kesiangan jadinya kayak gini nih kelabakan. Ditambah lagi bangun tidur nggak tahu kenapa ini dapur berantakannya luar biasa. Karena aku tadi malam tidur cepet guys, capek banget nyetrika tuh. Oke, lanjut. Setelah membereskan semua kerempongan yang ada di dapur, di sini aku ngopi dulu guys biar nggak ngantuk. Terus aku lanjut deh beraktivitas. Kalau udah gini tuh udah nggak ngantuk lagi. Cium aroma kopi aja udah melek rasanya guys. Kalian pasti salfok sama cucian piring di ujung sana kan? Iya guys, iya. Emang aku nggak cuci piring tadi malam. Tapi jangan dicontoh ya guys. Ini nggak sering kok. Ini tadi malam gara-gara sunlightnya habis. Jadinya aku minta tolong Pak suami keluar untuk beli sunlight. Dan aku nggak tahu sih beliau perginya jam berapa. Pokoknya pagi-pagi tahu-tahu udah ada sunlight, kecap sama kopi. Makasih Pak suami udah membantu istrimu yang kerempongan ini. Oke, sebelum bertempur, aku mau refill dulu ini sabun pencuci piring karena habis. Kalian jangan salfok sama sabun pencuci piring yang dibeli sama suamiku karena suamiku nggak terlalu ngikutin updatean produk apa aja yang harus di skip untuk saat ini ya guys. Jadi kayaknya beliau beli aja mana yang kelihatan. Lanjut, di sini untuk sarapan paginya anak-anak minta telur dadar ya guys. Mereka itu nggak pernah bosan-bosan sama yang namanya telur dan seafood, nggak tahu kenapa. Requestan mereka setiap hari itu kalau nggak telur ya seafood, udang, cumi, kerang dan ikan-ikanan. Sambilan nunggu telurnya matang, di sini aku mau marinasi udang karena pagi ini aku mau masak sambal udang. Udangnya aku marinasi pakai lada bubuk sama masako aja. Habis itu aku balurin pakai maizena supaya nanti pas digoreng bumbunya lebih merekat aja sih sebetulnya. Nah, di sini telurnya udah matang jadi aku angkat aja. Kemudian aku lanjut dengan menggoreng udang. Semuanya serba buru-buru ya guys karena ini tuh udah pukul 5 guys. Jadinya aku takutnya nanti nggak terkejar karena di sini aku pasti sambil ngurusin adik Marion juga ya guys. Entah udah beberapa hari ini dia cranky banget setiap bangun tidur rewel dan minta diurusin. Padahal sebelum-sebelumnya adik Marion itu mandiri banget. Semuanya dikerjakan sendiri. Setelah udangnya matang aku angkat aja pakai saringan buntung. Setelah itu aku menggoreng udang selanjutnya. Di sini aku tumpahin aja guys karena aku mau main cepat aja ya. Nah, ini dia udang yang udah matang. Udangnya gemoy-gemoy banget ya guys. Terus di sini udang yang selanjutnya juga udah matang jadi aku angkat aja. Dilanjutkan aku mau goreng tahu. Kalian masih ingat kan kemarin aku bikin resep tahu gurih? Nah, ini dia tahunya. Pagi ini aku mau goreng 5 biji aja dipotong 2 gitu. Sambil nunggu tahunya matang, di sini aku nyiapin bumbu untuk sambalnya ya guys. Bumbunya di situ ada bawang putih, bawang merah, cabai ditambah lagi sama beberapa tomat. Nah, sambalnya itu mau aku goreng dulu guys. Jadi cara buatnya kayak bikin sambal terasi gitu ya guys, cuman ini nggak pakai terasi.
Jadi semua bumbunya ditumis dulu di awal ya guys, kemudian nanti baru diulek kasar aja. Aku pengennya diuleknya nggak terlalu halus gitu. Nah ini di sebelah ada Abang Aska sama Adek Marion lagi mau sarapan. Adek Marion baru bangun ya guys, nggak tahu Adek Marion ini kayaknya alerginya kambuh deh, pagi-pagi dia batuk. Terus sekarang dilanjutkan dengan aku mau ngulek sambelnya. Jadi sambelnya itu diulek kasar gitu aja guys, nggak sampai halus ya. Pokoknya mirip-mirip kayak sambal terasi gitulah. Jadinya nanti dia masih bertekstur. Setelah mendapatkan tekstur yang aku mau, di sini bumbunya langsung aku tumis, guys. Aku kasih seasoning. Di situ aku kasih masako, gula sama sedikit gula merah ya, guys. Karena Pak suami itu suka masakan yang rasanya sedikit agak manis. Nah, langsung dimasukin aja deh udang yang tadi digoreng sama tahunya. Sebetulnya tahunya itu nggak perlu dimasukin ke dalam sambal juga udah gurih ya, guys. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku berubah pikiran aja dan aku masukin ke dalam sambalnya. Karena aku adalah emak-emak multi talenta, jadi setelah memasak tadi aku lanjut dengan mengurus adik Marian yang sedang manja-manjanya. Entah kenapa guys, beberapa hari ini dia manja, apa-apa maunya dilayani. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga masih kecil. Nanti kalau udah gede juga dia bisa ngerti sendiri. Lagi pula momen kayak gini tuh nggak akan terulang lagi guys. Kalau mereka udah besar-besar nanti, aku bakalan kangen banget sama momen-momen seperti ini. Kerepotan di setiap pagi, riwah-riwahnya, dan bekerja-kejaran dengan waktu seperti ini, suatu saat nanti nggak akan terulang lagi ya guys. Lanjut, karena adik Marian ini anaknya super aktif, jadinya dia wajib dipakein parfum dari atas sampai bawah ya guys. Karena habis ini nanti dia pasti naik sepeda tuh guys. Dia udah minta keluar aja dong, dia mau main sepeda sambil nunggu waktunya berangkat sekolah. Marian itu sebetulnya masuknya jam 8 pagi guys. Tapi dia udah terbiasa bangun pagi, sholat subuh, dan baru dia akan menunggu waktu berangkat sekolah sambil main-main sepeda di luar gini. Kadang-kadang dia manggilin anak-anak tetangga guys, disuruh bangun. Lanjut, di sini kira-kira pukul 6.45 pagi ya guys. Sambil nunggu waktu adik Marian berangkat sekolah, di sini aku sambil beres-beres dapur. Dimulai dari aku beresin litter kucing, kemudian disambung dengan membereskan meja kompor. Nah guys, di atas meja kompor ini itu adalah tempat yang paling banyak sekali minyak-minyaknya ya. Kemudian dilanjut dengan yang di dindingnya dan di belakang-belakang kompor. Kemudian di bagian bawah kompor juga tidak luput dari minyak. Jadinya wajib banget aku cuci pakai sabun pencuci piring, kemudian dilap pakai kain lap yang lembab gitu ya guys. Dibilas-bilas pakai kain lap yang lembab supaya sisa-sisa minyak yang dari cipratan kita menggoreng terhempas semua ya guys. Di sini dilanjutkan dengan aku menyapu lantai dan membereskan kandang kucing guys. Kandang kucing ini sebetulnya dari pertama kali aku beli nggak pernah dipakai ya guys, karena kucing-kucing nggak ada yang mau di situ. Mereka lebih suka berkeliaran di seluruh rumah dan tidur suka-suka mereka aja. Tapi ya udah, nggak apa-apa, itu kandangnya bisa dipakai kalau misalnya ada salah satu kucing aku yang sakit. Nah, video kali ini diakhiri dengan aku pergi ngantar adik Marion guys. Jadi karena setelah ini aku mau ngantar adik Marion dan aku udah nggak ngambil video lagi, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Makasih udah nonton, dadah.